Hari kebangkitan yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Di sebuah tempat yang dikenal sebagai Death Cave, sebuah dungeon misterius dengan S-rank yang mengerikan, atmosfer di sekelilingnya terasa begitu mencekam. Tempat ini dikenal sebagai eksistensi yang paling kuno, sekaligus menjadi dungeon S-rank pertama yang pernah muncul di permukaan Blue Star. Selama puluhan tahun, Death Cave sama sekali tidak pernah berhasil ditaklukkan oleh siapapun. Tak terhitung berapa banyak para petarung kuat dan legendaris yang harus meregang nyawa dan terkubur di dalam kegelapannya. Namun hari ini sejarah baru telah tercipta. Seorang pemuda bernama Suming dengan berani melangkah masuk ke dalam Death Cave seorang diri tanpa membawa satupun pasukan. Melalui pertarungan hebat yang menguras seluruh tenaga, Suming akhirnya berhasil membunuh Beast God Tier yang paling kuat yang menjaga dasar gua tersebut. Tetapi, tepat setelah kemenangan besar itu diraih, situasi justru berbalik menjadi sebuah mimpi buruk. Begitu Suming melangkah keluar dengan tubuh yang penuh luka, sekelompok petarung kuat yang selama ini bersembunyi di balik bayangan mendadak muncul dan mengepungnya dari segala arah. Suming, hentikan perlawananmu yang sia-sia, cepat berikan artefak dewa itu kepada kami. Teriak salah seorang dari mereka dengan nada serakah. Petarung lain menimpali dengan penuh ancaman, God Slayer, waktumu sudah habis sekarang. Di tengah kepungan itu, seorang pria berteriak munafik, Suming, menyerahlah, kau adalah pahlawan umat manusia, kami akan memberimu kematian yang cepat dan tidak menyakitkan jika kau penurut. Yang lain menyahut dengan tidak sabar, katakan di mana kau sembunyikan artefak itu, mungkin kami akan berbaik hati membiarkan jasadmu tetap utuh. Setelah ini, Suming yang terengah-engah hanya bisa mendengus remeh melihat kelakuan memuakkan di hadapannya. Rupanya kalian semua sengaja menungguku menaklukkannya sendirian hanya untuk menyergap dan merebut artefak dewa ini dari tanganku, ucap Suming dengan nada dingin. Matanya kemudian tertuju pada sesosok pria yang sangat ia kenali berdiri di barisan depan. Apa kau yang merencanakan semua pengkhianatan ini sendirian, Jang Tang? Tanya Suming tajam. Pria bernama Jang Tang itu perlahan menghunuskan pedangnya yang berkilau tajam ke arah Suming. Serahkan artefak dewa itu, Suming. Demi hubungan persahabatan kita di masa lalu, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Sebagai gantinya, aku hanya akan melumpuhkan seluruh kemampuan bertarungmu agar kau tidak berbahaya lagi, ujar Jang Tang tanpa rasa bersalah. Mendengar kalimat itu, tawa getir lolos dari mulut Suming. Ternyata selama ini aku sangat bodoh. Batin Suming penuh sesal. Aku sudah menganggapmu sebagai saudara kandungku sendiri sejak aku masih berusia 18 tahun, dan kita sudah melalui tak terhitung banyaknya pertempuran hidup dan mati bersama selama ini. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kau bisa selicik dan berhati dingin ini. Kalian semua memang dari awal hanya berniat untuk merebut artefak dewa ini, tegasnya. Suasana mendadak hening sesaat hingga akhirnya Suming melepaskan pancaran aura magis yang sangat luar biasa dahsyat dari tubuhnya, mengintimidasi seluruh petarung yang mengepungnya hingga beberapa dari mereka melangkah mundur ketakutan. Kalau kalian memang sangat ingin tahu seberapa mengerikannya kekuatan dari Divine Reversal Ring ini, ayo maju dan coba merebutnya dari tanganku. Tapi aku sangat yakin, kalian semua tidak akan pernah punya kemampuan itu. Tantang Suming, lantang sembari memperlihatkan cincin dewa yang bersinar terang. Melihat kilatan energi tersebut, para petarung di depan mulai panik. Fluktuasi energi yang masif ini hanya artefak tingkat dewa yang bisa memiliki kekuatan semengerikan ini, bisik salah satu dari mereka dengan gemetar. Pemimpin pasukan penyergap langsung berteriak memberi komando, jangan buang-buang waktu lagi, cepat bunuh Suming sekarang dan temukan di mana artefak yang dia sembunyikan. Namun Jang Tang segera mengangkat tangan untuk menahan pergerakan pasukannya. Tunggu dulu, cegat Jang Tang waspada, dia sekarang memegang kekuatan artefak dewa di tangannya. Kita semua harus tetap berhati-hati. Rencana kita ini belum sempurna. Masih kurang satu langkah terakhir untuk benar-benar menguncinya. Tepat pada saat ketegangan mencapai puncaknya, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari arah belakang, disusul oleh suara teriakan seorang wanita yang memanggil namanya Suming. Suming menoleh dengan terkejut. Hah, Xiaoman, kenapa kau bisa ada di tempat berbahaya seperti ini? Tanya Suming cemas. Wanita bernama Ren Xiaoman itu berlari mendekat dengan wajah yang dibuat seolah-olah penuh kekhawatiran. Aku mendengar kabar bahwa ada orang-orang jahat yang mau mencelantakanmu. Di sini, Suming, aku sangat mengkhawatirkan keselamatanmu, ucapnya lirih. Melihat kehadiran wanita yang dicintainya, hati Suming sedikit melunak. Jangan khawatir, Xiaoman, aku sudah berhasil mendapatkan artefak Divine Reversal Ring ini. Mereka semua yang ada di sini bukanlah lawan yang sebanding bagiku, ucap Suming menenangkan. Tapi ada satu hal yang sejak tadi membuatku bingung.
Dari mana sebenarnya mereka bisa tahu dengan tepat kalau aku berada di dalam gua ini? Tepat setelah kalimat itu selesai diucapkan, raut wajah Ren Xiaoman mendadak berubah menjadi sangat dingin dan kejam. Akulah orangnya, bisik Xiaoman tepat di telinga Suming. Sebelum Suming sempat mencerna ucapan tersebut, Ren Xiaoman dengan gerakan cepat menghunuskan belati tersembunyi dan menusuk perut Suming dengan telak. Bersamaan dengan tusukan itu, sebuah segel kutukan hitam pekat langsung menjalar dari bilah belati ke seluruh perut Suming. Ren Xiaoman, kenapa harus kau yang melakukannya? Rintih Suming dengan mata terbelalak, menahan rasa sakit fisik dan hancurnya hati akibat pengkhianatan orang terdekat. Ren Xiaoman melompat mundur mendekati Zhang Tang sambil tersenyum puas. Berhasil, tahap terakhir dari rencana kita sudah tercapai. Aktifkan Binding Formation. Seketika itu juga segel kutukan di perut Suming menyala terang, merantai seluruh urat nadi magisnya hingga pergerakan tubuhnya terkunci total. Segel kutukan ini benar-benar milik Ren Xiaoman. Batin Suming dengan napas terengah-engah di atas lututnya. Jangan-jangan sejak awal dia mendekatiku memang hanya berniat untuk mengkhianatiku. Zhang Tang melangkah maju dengan tawa kemenangan yang angkuh. Ini adalah binding formation yang sengaja kami siapkan khusus untuk menyambut kepulanganmu, Suming. Kau tidak akan bisa lagi menggunakan satupun kemampuan bertarungmu. Ren Xiaoman ikut menimpali dengan nada manja yang menjijikkan. Maaf ya Suming, jujur saja selama ini aku bersedia berpura-pura bersamamu. Itu semua kulakukan demi membantu Zhang Tang. Melihatmu berhasil membangkitkan bakat Nenek Star waktu itu, tujuanku sejak awal cuma mau memanfaatkanmu agar bisa mendapatkan artefak dewa ini. Kemarahan yang membakar dada membuat Suming menggeram keras. Bajingan. Melihat Suming yang sudah tidak berdaya, seluruh petarung serakah itu langsung merangsek maju secara serentak dengan senjata terangkat. Bunuh dia sekarang dan ambil artefak dewa itu, teriak mereka riuh. Namun tepat sebelum senjata mereka menyentuh tubuh Suming, tanah di bawah mereka mendadak berguncang hebat. Dari dalam bumi, sepasang tangan monster tengkorak raksasa mencuat keluar dari balik kepulan debu ritual. Seorang wanita dengan pakaian gelap melangkah maju dengan gagah, melepaskan skill necromancer tingkat tinggi untuk menahan gempuran serangan musuh. Suming menatap sosok penyelamatnya dengan sisa tenaganya. Kenapa kau malah datang ke tempat maut ini? Jiao? Wanita penyihir bernama Jiao itu berdiri kokoh di depan Suming, matanya menatap tajam ke arah kerumunan musuh di depan mereka. Suming, jangan pernah putus asa. Kita tidak boleh membiarkan para pecundang hina dan bermuka dua ini mendapatkan artefak dewa yang telah kau perjuangkan dengan taruhan nyawa. Seru Jiao tegas sembari mengendalikan pasukan tengkoraknya. Melihat gangguan tersebut, salah satu petarung musuh meludah kesal. Cih, ternyata ada satu sampah lagi yang datang hanya untuk cari mati, ejeknya. Zhang Tang menimpali dengan pandangan meremehkan. Di tempat ini ada begitu banyak petarung kuat yang berkumpul. Bahkan jika seorang Great Emperor sekalipun turun dari langit, dia tetap tidak akan bisa menyelamatkan nyawa Suming hari ini. Detik berikutnya, campuran serangan magis dan tebasan pedang kembali berdatangan layaknya badai. Zhang Tang pemimpin serangan di garis depan dengan beringas, siapapun yang berani menghalangi jalanku pasti mati. Teriaknya sembari menebas pasukan tengkorak milik Jiao hingga hancur berantakan. Awas di sampingmu Jiao. Namun serangan musuh terlalu bertubi-tubi hingga menembus pertahanan sang necromancer. Jangan salahkan aku atas kematianmu, Nona Jiao. Seru petarung musuh saat senjatanya berhasil melukai Jiao hingga wanita itu terhuyung-huyung dengan darah yang mulai mengalir. Melihat wanita yang selalu tulus membantunya terluka parah di depan matanya, dada Suming bergemuruh hebat. Jiao! Jiao! Teriak Suming histeris. Zhang Tang melangkah mendekati Suming yang terikat, menatapnya dengan pandangan dingin. Sekarang ini jangan buang-buang tenagamu yang tersisa hanya untuk memikirkan orang lain. Hari ini kau juga harus mati di sini. Serahkan artefak dewa itu sekarang, dan aku mungkin masih bisa berbaik hati membiarkanmu tetap hidup sebagai orang cacat. Ancam Zhang Tang kejam. Melihat ketamakan yang sudah menutup mata hati orang-orang di depannya, Suming mengepalkan tangannya hingga berdarah. Kalian semua benar-benar bajingan, raung Suming dengan sisa-sisa tekad terakhirnya. Mengabaikan rasa sakit dari kutukan yang merobek pembuluh darahnya, Suming memaksakan seluruh energi jiwanya untuk mengaktifkan kemampuan terlarang God Tier Skill Burst. Seketika itu juga, memicu gelombang kejut yang sangat dahsyat hingga membuat Zhang Tang dan seluruh petarung di sekitarnya terbelalak syok. Kekuatan yang luar biasa ini benar-benar berasal dari God Tier Skill. Pekik mereka ketakutan sembari melindungi wajah mereka dari tekanan angin yang mengerikan.
Di tengah pusaran energi yang menghancurkan tanah di sekitarnya, Suming menatap sayu ke arah Jiao yang terkapar lemas tidak jauh darinya. Jiao, kenapa kau harus repot-repot datang ke sini untuk orang seperti aku? Padahal selama ini aku sudah terlalu sering membuatmu kecewa. Bisik Suming penuh penyesalan. Jiao menatap Suming dengan senyuman tulus di tengah rasa sakitnya. Suming, kalau memang hari ini kita harus mati, ayo kita mati bersama. Hari ini juga, jawab Jiao tanpa ada rasa takut sedikit pun. Mendengar kata-kata itu, keyakinan Suming telah bulat. Sang God Slayer itu berdiri tegak di tengah badai energinya, menatap Jiang Tang dan Ren Xiaoman dengan pandangan penuh dendam yang mendalam. Aku, God Slayer Suming, bersumpah dengan jiwaku di tempat ini, kalau suatu saat nanti ada keajaiban yang membuatku bisa terlahir kembali ke dunia ini, aku pasti akan memburu dan mencabik-cabik tubuh kalian semua sampai tidak tersisa. Raung Suming bersumpah dengan suara yang menggelegar. Melihat kegilaan di mata Suming, Ren Xiaoman mendadak didera rasa takut yang luar biasa. Dia, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan dengan sisa energi itu? Tanyanya gugup. Jiang Tang yang menyadari arah pergerakan energi Suming langsung berteriak panik. Sial, dia berniat membawa artefak dewa itu ikut hancur bersamanya masuk ke dalam pusaran terdalam Death Cave. Cepat hentikan dia sekarang juga dan rebut artefak dewa itu sebelum terlambat. Namun semuanya sudah terlambat. Tubuh Suming perlahan mulai terserap ke dalam pusaran hitam lubang kematian Death Cave yang tidak berdasar. Dengan senyuman dingin yang mengerikan di wajahnya, Suming menatap para pengkhianat itu untuk terakhir kalinya. Kalau kalian memang sangat menginginkan artefak dewa ini, datang dan ambillah sendiri di dalam neraka, seru Suming. Sebelum akhirnya tubuhnya lenyap tertelan kegelapan gua bersama kilatan Divine Reversal Ring, meninggalkan para musuhnya dalam keputusasaan dan ketakutan yang mendalam. Kelopak matanya terbuka dengan cepat sembari menatap ke sekeliling dengan pandangan linglung. Apa aku sudah mati? Kebingungan total melanda pikirannya saat melihat hamparan arena luas yang sangat asing sekaligus familiar. Di mana ini? Aku sebenarnya ada di mana sekarang? Tepat di saat Suming mencoba mencerna situasinya, sebuah suara dehaman keras terdengar menggema dari arah panggung utama melalui pengeras suara. Ehem, hasilnya sudah keluar, seru sang instruktur lantang memecah keheningan arena. Upacara Awakening ke-127 Akademi. Pertama Xuanjing, siswa bernama Wang Qiang berhasil melakukan class change, non-combat class, Enchanter, atribut bawaan 3 star. Mendengar pengumuman tersebut, riuh rendah suara bisikan dari ribuan murid yang berbaris mulai terdengar. Di upacara Awakening hari ini, sebagian besar yang bangkit kok bukan combat class ya? Tanya seorang murid dengan nada kecewa. Murid di sebelahnya langsung menyahut, jangan salah, Enchanter juga termasuk non-combat class yang sangat berguna. Status dan posisinya di masa depan pasti tidak akan rendah. Mendengar semua percakapan itu, Suming terbelalak syok dengan jantung yang berdegup kencang. Ini upacara Awakening? Batinnya tak percaya. Dia memandangi tangannya sendiri yang terlihat lebih muda dan halus, bebas dari kapalan akibat pertempuran puluhan tahun. Di atas panggung, sang instruktur kembali bergumam pelan sembari melihat papan skor, akademi kita sepertinya kurang hoki tahun ini. Perasaan familiar yang teramat sangat ini mulai merayap di benak Suming. Pikiran dan ingatannya berputar cepat ke memori masa lalu. Perasaan yang sangat akrab ini, jangan-jangan aku kembali ke masa lalu saat aku masih berumur 18 tahun, hari di saat aku mengikuti upacara Awakening, gumamnya dalam hati nyaris tidak bisa mempercayai keajaiban ini. Pandangan Suming langsung tertuju pada sesosok remaja bertubuh tambun yang baru saja turun dari panggung upacara dengan wajah berseri-seri setelah sukses melakukan Awakening. Si gendut itu loh, Wang Qiang, bisik Suming dengan mata berbinar. Kalau aku tidak salah ingat, di kehidupan sebelumnya, dia memang membangkitkan kelas Enchanter di hari ini. Jika garis waktu ini benar, maka ingatan masa lalunya akan membuktikan segalanya. Yang akan melakukan Awakening setelah ini adalah Li Songyang. Dia akan berhasil dan mendapatkan Combat Class Warrior dengan atribut bawaan 2 star. Kemudian Qian Yu, dia akan gagal, dan setelah itu Song Li, dia akan berhasil menjadi Combat Class Mage. Tebak Suming dalam hati mencoba menguji takdir. Detik berikutnya, suara instruktur kembali menggema dari atas panggung, persis seperti yang ada di dalam ingatan Suming. Berikutnya adalah Li Songyang. Berhasil. Awakening berhasil. Combat Class Warrior atribut bawaan 2 star. Yang berikutnya adalah Qian Yu, panggil instruktur kemudian. Meletakkan tangannya di atas altar namun tidak ada sepercik cahaya pun yang keluar. Gadis itu jatuh duduk sambil menangis. Padahal aku sudah berusaha sangat keras untuk hari ini.
Sang instruktur menghela napas pendek. Jangan terlalu sedih, sayang sekali, awakening tidak berhasil. Sekarang giliran Song Li, teriak instruktur memecah kesedihan. Tak lama kemudian, altar kembali memancarkan kilatan elemen magis. Awakening berhasil. Combat Class. Mage. Menyaksikan runtutan kejadian yang sama persis tanpa ada satupun meleset, Suming mengepalkan kedua tangannya dengan sangat erat. Matanya bergetar menahan luapan emosi yang luar biasa. Ternyata benar, aku benar-benar telah kembali ke masa lalu. Batinnya bergejolak. Suming perlahan menyipitkan matanya, ingatan mengerikan tentang rasa sakit saat dikhianati oleh orang-orang yang dia percayai di kehidupan sebelumnya kembali terlintas jelas. Kilatan amarah dan dendam membakar pelupuk matanya. Kesempatan hidup kedua ini, jadi takdir memang ingin aku menulis ulang semua penyesalan, penderitaan, dan kesalahan di masa laluku. Dekatnya dalam hati. Wah, lihat itu. Mendadak, suara gemuruh histeris dari seluruh penjuru arena membuyarkan lamunan Suming. Cahaya ungu kemerahan yang sangat pekat meledak dari atas panggung altar, memancarkan tekanan angin yang kuat. Instruktur di atas panggung bahkan terbelalak hebat hingga berteriak histeris, "Ini Hidden Combat Class. Zhang Tang, Awakening berhasil. Magic Hammer Warrior, level atribut bawaan, 8 star." Seluruh murid langsung berteriak heboh mendengar pencapaian langka tersebut. Hidden Combat Class yang pertama akhirnya sudah muncul. Seru salah satu murid dengan mata berbinar. Wajar saja, dia kan Zhang Tang, tuan muda dari keluarga Zhang yang terpandang, timpal yang lain. Ayahnya adalah seorang Battle Emperor, sedangkan ibunya adalah seorang Battle Mage. Garis keturunan keluarganya memang sangat murni dan kuat sejak awal. Zhang Tang, selamat. Akademi pertama. Suanjing kita tahun ini akhirnya sudah melahirkan seorang jenius hebat dengan atribut 8 star. Suming menatap tajam ke arah Zhang Tang yang berdiri angkuh di atas panggung sembari menerima sorak-sorai. Dialah pria yang di kehidupan sebelumnya berpura-pura menjadi saudara dekatnya hanya untuk menusuknya dari belakang demi sebuah artefak. Di tengah tatapan dingin Suming, tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya dengan lembut dari arah belakang. "Oh, jadi kau ada di sini ya, Suming?" Sapa sebuah suara lembut bernada familiar. "Aku sudah mencarimu kemana-mana dari tadi tahu." Suming spontan menoleh, dan detak jantungnya seakan berhenti seketika saat melihat wajah gadis yang berdiri di hadapannya. "Ji Yao," bisik Suming dengan suara yang bergetar menahan haru. Gadis itulah yang di masa depannya rela mengorbankan nyawa dan mati bersamanya di dasar Death Cave demi melindunginya dari kepungan pengkhianat. Ji Yao yang melihat reaksi aneh sang pemuda mengernyitkan, alisnya heran sembari memiringkan kepala. "Kok ekspresimu kaget banget gitu? Emangnya ada yang aneh ya di wajahku?" "Ah, tidak kok. Aku cuma mau memberikan ucapan selamat lebih awal untukmu, Ji Yao," ucap Suming lembut. Ji Yao langsung mengerjapkan matanya kebingungan, lalu terkekeh geli. "Hah? Ngucapin selamat buat aku buat apa coba?" tanya Ji Yao polos. Suming hanya tersenyum misterius tanpa berniat menjelaskan lebih lanjut. "Tenang saja, sebentar lagi kau juga pasti akan tahu sendiri," jawab Suming, sementara di dalam hatinya dia berjanji dengan sangat teramat dalam. "Ji Yao, aku benar-benar sangat senang karena di kehidupan ini, aku masih bisa melihatmu hidup kembali di depanku. Yang berikutnya untuk melakukan upacara adalah Ji Yao," teriak instruktur dari atas panggung, memotong percakapan mereka. "Ah, sudah giliranku," seru Ji Yao sedikit gugup sembari merapikan pakaiannya dan melangkah maju ke depan panggung. Begitu sampai di depan altar batu kuno, sang instruktur mengangguk ramah. "Murid Ji Yao, silakan letakkan tanganmu di atas Heaven's Stele ini." "Baik," jawab Ji Yao pelan, lalu perlahan menempelkan telapak tangan pada permukaan batu hitam tersebut. Detik berikutnya, seluruh area akademi mendadak bergetar hebat layaknya diguncang gempa bumi. Cahaya kegelapan yang pekat dan aura magis yang dingin mendadak menyeruak keluar secara masif dari Heaven's Stele, membuat seluruh petinggi akademi langsung berdiri dari kursi mereka. Muncul lagi ini pancaran energi ini adalah Hidden Class, pekik instruktur dengan suara gemetar karena syok. Ji Yao berhasil melakukan Awakening Hidden Combat Class, Necromancer, level atribut bawaan 7 star. Seluruh arena kembali pecah oleh suara histeria yang luar biasa. "Luar biasa, ada Hidden Combat Class lagi yang muncul berturut-turut," seru para murid tidak percaya. "Seriusan, akademi kita tahun ini benar-benar hoki banget ya." Melihat pemandangan itu dari kejauhan, Suming hanya tersenyum tipis sembari bergumam pelan, sama sekali tidak meleset sedikit pun dari dugaanku. Pandangannya beralih ke arah panggung saat namanya dipanggil setelah ini. "Jadi, berikutnya adalah giliranku."
Semoga saja keberuntungan besar di kehidupan sebelumnya ini bisa terulang kembali, harapnya penuh keyakinan. Yang berikutnya untuk maju adalah Su Ming, teriak instruktur yang suaranya kini sudah mulai serak akibat terlalu banyak berteriak histeris. Ji Yao yang baru saja turun dari panggung dengan wajah gembira langsung mengepalkan tangannya ke arah Su Ming. Su Ming semangat ya, seru mereka memberi dukungan penuh. Sementara itu bisik-bisik bernada skeptis mulai terdengar dari barisan murid lain. Sudah 2 kali berturut-turut muncul hidden class. Jangan bilang kalau anak setelah ini adalah yang ketiga, tanya seorang murid sangsi. Temannya langsung mendengus meremehkan. Ah, aku rasa tidak mungkin. Itu kan Su Ming dari kelas 1. Setahuku, dia cuma seorang anak yatim piatu. Su Ming mengabaikan semua cibiran itu dan terus melangkah dengan tegap menuju panggung utama. Di dunia yang didominasi oleh para awakener ini, tepatnya di wilayah Dragon Country yang berada di dalam planet Blue Star, aturan hidup telah berubah total sejak puluhan tahun yang lalu ketika Hari Awakening pertama kali tiba. Setiap orang yang telah menginjak usia tepat 18 tahun diwajibkan untuk mengikuti upacara Awakening dan melakukan class change demi menjadi seorang Awakener resmi. Kehadiran para Awakener ini telah mengubah total seluruh wajah peradaban dunia. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan magis atau fisik yang luar biasa untuk membalikkan aturan alam, tetapi juga bisa mendapatkan equipment langka serta kekayaan berlimpah yang mampu mengubah nasib hidup seseorang dalam semalam. Tapi di sisi lain, tanggung jawab mereka juga sangat berat. Mereka harus bertaruh nyawa untuk melawan serbuan beast yang kejam, membersihkan dungeon yang mengerikan, serta menghadapi berbagai macam rintangan dunia yang tidak terhitung jumlahnya. Sedangkan di kehidupan sebelumnya, Su Ming hanyalah seorang anak yatim piatu miskin yang selalu hidup nelangsa, hanya mengandalkan dana bantuan sosial dan beasiswa akademi untuk menyambung hidup. Namun saat hari upacara Awakening tiba di kehidupan lalunya, dia sangat beruntung karena diberkati oleh langit secara mutlak. Saat tangannya menyentuh batu kuil, muncul fenomena alam yang sangat aneh dan mengerikan dari atas langit, hingga akhirnya dia berhasil melakukan Awakening dengan atribut bawaan tertinggi 9 star dan mendapatkan kelas tingkat legendary yang paling ditakuti, God Slayer. Dan sekarang, di kehidupan yang baru ini, akan kubuat semua orang menatapku dengan penuh rasa kagum yang jauh lebih besar. Batin Su Ming tegas, sembari menapakkan kakinya di atas panggung upacara. Begitu Su Ming mengulurkan tangannya dan menyentuh permukaan dingin dari Heaven's Stele, seluruh batu altar kuno itu mendadak berguncang dengan intensitas yang jauh lebih dahsyat daripada saat Zhang Tang atau Ji Yao maju tadi. Langit di atas akademi yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap gulita, memicu kilatan petir yang menyambar-nyambar dengan suara menggelegar. Getaran dan tekanan magis ini, apa mungkin ini tanda dari kemunculan seorang jenius dengan atribut bawaan tertinggi 9 star, pekik kepala sekolah dengan mata terbelalak sempurna. Fenomena aneh seperti ini di atas langit, mungkinkah ini adalah tanda dari hidden class legendaris lagi? Tidak mungkin kan? Kalau sampai iya, berarti hari ini sudah ada 3 kali kemunculan. Ini luar biasa sekali. Su Ming yang berada di pusat badai, energi meramkan matanya, menikmati sirkulasi energi yang mulai memasuki tubuhnya. Cepatlah, aku ingin merasakan dan membangkitkan lagi getaran hebat dari rune kekuatan masa laluku ini. Batin Su Ming menyeringai puas. Namun, tepat di saat penyatuan energi itu mencapai puncaknya, mata Su Ming mendadak terbelalak syok. Ini, bagaimana bisa? Batin Su Ming terkejut setengah mati. Artefak tingkat dewa, Divine Reversal milikku, ternyata benda legendaris ini ikut berpindah dimensi dan melintasi waktu bersamaku ke masa lalu. Belum sempat rasa syoknya mereda. Sebuah layar sistem virtual berwarna keemasan yang sangat megah, mendadak muncul mengambang tepat di depan wajah Su Ming, menampilkan deretan teks bercahaya yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Apalagi ini, gumam Su Ming membaca tulisan tersebut dalam hati. Sistem class change terkuat, kelas legendary God Slayer, berhasil terikat dengan sempurna. Sistem telah secara otomatis merombak dan memberimu kelas baru yang jauh lebih kuat. Awakening, berhasil. Mythical class, Sword God. Melihat deretan teks emas itu, jantung Su Ming seakan berhenti berdetak karena rasa tidak percaya yang amat sangat. Mythical class, kelas tingkat mythical yang bahkan berada jauh di atas tingkat legendary, batinnya berteriak histeris. Sword God, Su Ming benar-benar terkejut karena di kehidupan sebelumnya, dia hanya membangkitkan kelas legendary. God Slayer yang sebenarnya sudah sangat menakutkan dan mampu mengguncang dunia. Namun kini, berkat cincin dewa yang ikut bereinkarnasi bersamanya, dia justru diberkati dengan sebuah kekuatan tertinggi yang bahkan
belum pernah tercatat dalam sejarah umat manusia di Blue Star.